Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala kegiatannya. Kembali lagi di channel saya, dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas sesuatu yang sangat viral ya di kalangan teman-teman PMI. Karena hampir dari berbagai grup yang saya ketahui ada edaran ini. Yang mana edaran ini tentang apa? Tentang apakah betul ada bantuan dari KJRI Jeddah untuk PMI yang terdampak lockdown 24 jam di kota Jeddah. Nah, apakah itu memang ada atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan tarhil dibuka? Ada beberapa teman-teman yang menanyakan seperti itu, dan ada juga yang menanyakan, katanya, apakah ada penerbangan ke Indonesia saat ini? Nanti saya akan ditemani oleh senior saya, oleh kakak saya. Beliau adalah Kang Iyad Wirayuda, yang mana Kang Iyad Wirayuda ini merupakan pegiat media sosial dan pimpinan redaksi liputan BMI.com. Kalau kita melihat Kang Iyad ini, beliau pernah bercerita dengan saya bahwa pernah menjadi TKI Kaburan, teman-teman. Dan selama menjadi TKI Kaburan, beliau tulis dalam sebuah buku yang berjudul Kisah Berhikmah, yang mana buku tersebut merupakan kumpulan cerpen dari seluruh PMI di seluruh dunia, yang mana Kang Iyad ini merupakan perwakilan dari PMI Arab Saudi. Dan yang harus kalian ketahui bahwa buku tersebut mendapatkan kategori 3 terbaik. Itu merupakan suatu kebanggaan buat kita yang diwakili oleh Kang Iyad, teman-teman. Dan terkait liputan BMI.com, yang mana liputan BMI.com ini akan saya bacakan ya. Liputan BMI.com ini adalah satu-satunya media TKI yang pernah mendapatkan penghargaan. Dari siapa? Penghargaan dari Kementerian Luar Negeri, dan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi di penghargaan Hasan Wirayuda Award pada tahun 2016. Oke teman-teman, sebentar lagi saya akan tersambung bersama Kang Iyad. Silahkan disimak dan budayakan, dengarkan sampai akhir supaya kita tidak salah paham. Kita simak perbincangan saya dengan Kang Iyad melalui via telepon. Oke, kita simak. Kita sudah terhubung bersama Kang Iyad. Assalamualaikum, Kang Iyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Sehat. Alhamdulillah. Kegiatannya apa nih dalam kesehariannya? Ini kan lockdown 24 jam ini di Jeddah. Ya betul, karena memang saat ini kita mengikuti arahan dari pemerintah Arab Saudi bahwa harus stay at home gitu kan. Artinya kita harus memanfaatkan stay home ini dengan sekiranya yang membuat kita tidak boring di kamar gitu. Ya kita mungkin bisa melihat menggunakan media sosial gitu kan. Betul. Bermain catur online dan lain sebagainya lah ya. Artinya yang mudah-mudahan positif lah, tidak mudarat gitu. Oke. Begini Kang Iyad, sebelumnya saya minta maaf ya mengganggu waktunya. Ini kan siap. Saya pribadi dan teman-teman itu banyak sekali pertanyaan kepada Kang Iyad, karena memang Kang Iyad ini kan sangat aktif sekali di media sosial, sangat aktif kegiatan sosial bersama teman-teman PMI di Jeddah khususnya. Jadi begini Kang Iyad, ada beberapa broadcast message ya, ada beberapa pesan broadcast ke saya dan kepada teman-teman juga terkait bantuan KJRI, yang mana pertanyaannya, apakah betul ada bantuan dari KJRI Jeddah untuk PMI yang terdampak lockdown 24 jam ini ya, dari KJRI khususnya di Jeddah. Oke, terus yang pertama saya jawab adalah terkait masalah tadi broadcast atau form yang beredar di masyarakat atau pendataan yang beredar di masyarakat ya. Iya. Bahwa form itu memang bukan bersumber dari KJRI. Iya. Form itu bersumber dari para relawan yang mungkin
niatnya mereka ini akan mendata teman-teman PMI yang sangat terdampak gitu. Iya. Nah, informasi yang saya dapat dari yang bersangkutan pembuat broadcast tersebut bahwa itu bocor gitu. Artinya mereka melakukan pendataan di lingkungan mereka gitu. Terus kemudian bom itu bocor kemana-mana kepada masyarakat dan kemudian informasi terkait KJRI yang akan memberikan bantuan sembako atau bantuan kepada teman-teman yang terdampak itu memang melebar kemana-mana kan gitu. Nah, yang ingin saya jawab memang bahwa itu memang perwakilan pemerintah kita memang saat ini di berbagai negara pun ya, seperti Malaysia, di Kuwait, di Amman, di Jordan itu, terus kemudian di Abu Dhabi, itu perwakilan pemerintah memang sudah melakukan gerakan, sudah memberikan bantuan kepada warga Indonesia yang sangat terdampak serius. Nah, di negara-negara yang saya sebutkan tadi tentu jumlahnya tidak banyak. Di Kuwait aja itu kemarin hanya 100 orang yang terdampak diberikan sembako oleh KBRI. Hari ini KBRI Amman juga memberikan bantuan kepada 120 PMI yang terdampak serius. Artinya memang KJRI Jeddah juga tentu mereka mengkoordinir dan menerima masukan dari para masyarakat, relawan dan sebagainya terkait masalah teman-teman yang sangat terdampak dalam hal ini. Nah, tentu KJRI juga melakukan langkah-langkah strategis ya. Ini saya berbicara apa yang saya ketahui Kang ya. Tentu KJRI melakukan langkah-langkah yang langkah-langkah yang strategis tadi. Terus kemudian mereka juga akan memikirkan bagaimana teknis pemberian sumbangan pemberian bantuan tersebut, karena tentu kalau kita lihat Jeddah memang letak geografisnya itu sangat besar. Terus kemudian wilayah akreditasi KJRI Jeddah itu punya 3 kota yang memang itu merupakan basis oversteer gitu kan. Yang pertama di Jeddah, di Mekah, di Madinah. Nah, 3 kota ini cukup banyak, khususnya di kota Jeddah. Itu perkiraannya tentu saya melihat di atas angka 1000 ya gitu. Artinya 1000 orang. Ya, perkiraan saya akan di atas 1000 orang gitu. Kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya terkait masalah jumlah PMI oversteer. Tentu kenapa yang kita bahas ini adalah WNI oversteer, karena yang sangat terdampak adalah pastinya WNI oversteer, karena mereka juga yang bekerja pada sistem harian. Beda pada teman-teman yang bekerja di majikan, ya kan, bulanan atau kapilan, tentu tidak akan terdampak banget gitu, karena mereka masih ada kapil yang menanggung kebutuhan mereka gitu. Berbeda dengan teman-teman yang sudah overstay, tentu tidak ada yang menanggung kebutuhan mereka, apalagi sudah 3 pekan atau hampir 1 bulan ini kebijakan lockdown ini sudah diberlakukan dan mereka sudah banyak kehilangan pekerjaan kayak gitu. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa bantuan yang akan diberikan oleh perwakilan pemerintah ya itu sifatnya adalah bagi mereka teman-teman oversteer atau PMI yang sangat terdampak gitu. Artinya ada skala prioritas yang nanti akan dipilih oleh pemerintah. Jadi jangan sampai bantuan ini juga menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Itu kan tentu ini akan jadi problem ke depan kalau sampai terjadi kecemburuan sosial, karena yang namanya bantuan itu kan yang pertama harus tepat sasaran kan. Yang kedua juga jumlahnya kan tidak seberapa. Jadi bantuan itu bukan untuk mengcover kebutuhan teman-teman dalam 1 atau 2 bulan, tapi sifatnya membantu. Kayak gitu. Jadi gimana solusinya? Solusinya sebenarnya tentu teman-teman sendiri yang harus mempunyai inisiatif. Kayak gitu. Kang Ian, ini kan kalau kita baca judulnya yang beredar itu bantuan ya. Itu dalam bentuk sembako apa dalam bentuk uang ya, berupa real apa gimana? Nah, memang
memang kemarin hari ini juga kita sudah bahas dengan perwakilan pemerintah. Iya. Sekiranya bantuan seperti apa yang seharusnya dilakukan, diberikan kepada teman-teman yang terdampak. Yang pertama, kalau kita berbicara masalah sembako, tentu pemerintah juga akan kesulitan, Iya. gitu. Dimana saat ini kan dengan diterapkannya lockdown ini, tentu untuk membeli kebutuhan atau bahan pokok makanan itu dengan jumlah yang sangat banyak itu kan tentu akan kesulitan, gitu, karena kita tidak bisa melewati antar distrik, kayak gitu kan. Dan Betul, juga walaupun memang betul. pemerintah punya otoritas atau KJRI punya otoritas diplomatik, ya tentu itu juga sangat terbatas kan. Artinya kalau perkiraan saya, dugaan kuat saya, pemerintah akan memberikan bantuan secara tunai. Nah, Secara berapa tunai. jumlahnya? Ya, berapa jumlahnya kita tidak tahu. Itu kita belum mendapatkan informasi. Kenapa? Karena saat ini KJRI juga sedang merekap data berapa jumlah yang betul-betul terdampak. Nah, kemudian data tersebut itu akan disinergikan dengan anggaran yang dimiliki oleh KJRI Jeddah. Kenapa? Karena saat ini informasi yang saya tahu, KJRI Jeddah juga belum mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat. Artinya ini patut kita apresiasi dari KJRI Jeddah itu, bahwa dana ini adalah dana yang dana anggaran KJRI, anggaran kegiatan KJRI yang dialokasikan untuk teman-teman yang terdampak. Tentu jumlahnya juga terbatas kayak gitu, karena belum mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat, gitu. Jadi kan. nominalnya pun belum tahu ya, nominalnya pun. Belum tahu, kita juga belum pasti Tapi berapanya. saya pribadi, Kang Iyad ya, saya pribadi sebagai ya termasuk PMI di Jeddah, begini, kalau saya lihat edaran di media Facebook khususnya itu sangat menarik sekali. Jadi daftarnya itu saya lihat bisa melalui online gitu kan. Sedangkan kalau misalkan pendaftaran melalui online seperti itu kan kita bisa siapa saja daftar, dan bagaimana KJRI mengetahui bahwa orang tersebut memang terdampak secara sangat terdampak sekali atas COVID-19 ini, diberlakukan lockdown ini, karena kan tidak tahu bahwa orang tersebut tepat sasaran apa tidak gitu kan, apakah orang tersebut benar-benar mempunyai kafil sponsor apa tidak gitu kan. Menurut saya sih ini akan kesulitan juga kan, karena di yang beredar itu kepada semua PMI gitu kan, pengumumannya silahkan isi kolom ini melalui link ini gitu kan. Bagaimana cara KJRI mengetahui bahwa orang tersebut layak mendapatkan bantuan, Kang Iyad? Menurut Kang Iyad ini yang itu nanti KJRI akan mencocokkan data. Jadi ada data yang masuk secara online, nanti ada data manual yang dimiliki oleh para relawan atau koordinator. Karena dalam link tersebut sebenarnya ada 13 koordinator yang dipilih oleh KJRI. Itu kan koordinator itu terdiri daripada relawan, ketua Orpol, ketua Ormas yang dipilih oleh KJRI. Nah, nanti data online itu akan dicocokkan dengan data manual yang dimiliki oleh para relawan di lapangan. Gitu. Artinya kan KJRI mempercayakan kepada relawan yang ada di lapangan mana memang yang betul-betul sangat terdampak. Karena ketika relawan melakukan pendataan, mereka juga melakukan wawancara dan edukasi. Gitu. Jadi ada filter kalau dilakukan oleh para relawan di lapangan. Berarti memang sangat terstruktur dan tidak sembarangan berarti ya pemerintah kita. Betul. Kalau misalkan yang mudah-mudahan rencana ini tidak ada halangan, karena memang yang saya ketahui juga banyaklah teman-teman yang sudah kehilangan pekerjaan, bahkan untuk bayar rumah, untuk bayar sewa rumah, apartemen, bahkan untuk bayar listrik pun ada yang memang susah. Karena memang sekarang itu ya tidak bekerja kan. Begini, kalau misalkan memang nanti sudah ada bantuan, Kang Iyad, apakah pihak PMI yang akan mengambil kepada KJRI, apakah KJRI akan memberikan langsung ke rumahnya masing-masing?
Nah, itu formulasi seperti itu, teknisnya juga itu kemarin dan hari ini juga sudah digodok ya. Memang ada beberapa beberapa masukan daripada relawan gitu kan. Yang pertama tadi, kalau untuk sembako memang sulit. Terus kemudian juga sebenarnya tadinya KJRI akan memberikan secara tunai kepada melalui rekening teman-teman, tapi juga teman-teman juga premi yang terdampak ini juga tidak mempunyai rekening kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa opsi ya, bisa saja KJRI memberikan bantuan tersebut kepada koordinator, nanti koordinator lah yang akan mengimplementasikan kepada masyarakat. Mungkin opsinya seperti itu. Atau juga opsinya yang saya ajukan kepada KJRI melalui Toko Indonesia, karena saya melihat toko-toko Indonesia sudah melakukan layanan delivery ya gitu. Iya, betul. Ke kantong-kantong penampungan. Itu yang saya ajukan kepada KJRI. Nah, terus bagaimana keputusannya? Keputusannya juga saat ini belum diputuskan oleh KJRI. Mungkin kita juga masih menunggu putusan apa nanti yang sekiranya dikeluarkan oleh KJRI Jeddah gitu. Oke. Sangat membantu sekali Kang Iyad atas, ya maksudnya kan kita senantiasa memberikan informasi yang konkret kepada teman-teman, jangan sampai orang itu hanya sebatas mendata, jangan sampai menjadi sales gitu kan, menjadi sales pendataan hanya untuk mendapatkan penilaian dari pihak. Jadi itu kan tidak seharusnya, dalam arti memang ini adalah bantuan kemanusiaan yang memang harus kita pikirkan dan harus memang tepat sasaran gitu Kang Iyad ya. Betul sekali gitu. Betul sekali, itu juga harus disadari oleh teman-teman. Jadi sebenarnya kalau yang saya alami untuk hari ini, juga ada beberapa teman-teman yang menelpon saya terkait masalah bantuan tersebut. Kang Iyad, apakah betul ada bantuan dari KJRI gitu kan? Kemudian saya jelaskan apa yang tadi saya jelaskan di awal. Kemudian mereka juga alhamdulillah paham baik itu. Bahkan mereka juga tergerak, oh iya Kang katanya, kalau begitu saya tidak termasuk. Katanya, saya alhamdulillah Kang masih ada lah kalau buat makan mah kayak gitu ya, walaupun ngirit-ngirit gitu kan. Alhamdulillah Kang, saya masih punya simpanan. Walaupun ada lebih sebenarnya ya saya juga pengen ngasih. Nah, itulah kesadaran yang bagus gitu. Betul. Jadi ini pun bagi teman-teman yang memang masih punya pekerjaan, bagi teman-teman apalagi yang masih punya sponsor, masih punya kafil, ya dengan kesadarannya masing-masing tidak usah mengisi data. Kalaupun memang ada rezeki lebih, ya kalau bisa ngasih kepada teman-teman yang membutuhkan, gitu Kang Iyad ya. Betul. Jadi teman-teman juga yang masih mempunyai simpanan tabungan, yang mempunyai bahan makanan gitu kan, saya harap juga harus lebih irit ya, karena ini juga kalau kita melihat jangka pendeknya itu penanganan virus corona ini kan sampai bulan Juni Kang. Artinya kan sampai 2 tahun, sampai 2 bulan kan. Kayak gitu, ini juga tentu waktu yang sangat lama gitu kan, dimana mereka akan tidak bekerja selama 2 bulan ke depan. Tapi mudah-mudahan ada keajaiban Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi kita juga tentu harus mempunyai spekulasi ke depan. Gitu. Artinya kita juga saat ini pola pikir kita, terus kemudian gaya hidup kita juga sedikit dirubah lah kayak gitu. Dimana ya tadi jangan sampai kita boros kayak gitu kan, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Betul. Kebutuhan itu ya makan itu menurut saya dengan goreng telur, dengan kecap itu, dengan sambal gitu luar biasa nikmat bagi orang Indonesia. Menu penting sambal Kang, gitu kan. Itu juga itu imbauan dari Ayu Ting Ting kan, sambalado itu luar biasa gitu kan. Oke. Saya sebenarnya sangat miris ketika melihat teman-teman gitu kan yang menurut saya boros kan. Saya tadi melihat postingan makan sampai banyak makanan itu kan, ada ayam, ada rendang, ada opor, goreng jengkol gitu kan. Saya merasa kok ini dalam situasi seperti ini masih bisa pesta seperti ini gitu kan. Terus kenapa kok masih diupload ke media sosial gitu kan.
Apakah tidak berpikir masih banyak teman-teman yang mungkin kelaparan, mungkin tidak bisa masak. Nah itulah sensitivitas kita dipertanyakan dalam situasi genting seperti ini. Kepedulian kita juga dipertanyakan gitu. Kalau kita tidak bisa memberi, minimal kita juga jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Itu aja mungkin yang perlu diperhatikan. Kang Iyad, sangat ini sekali, sangat jelas ya jawaban yang diberikan sama Kang Iyad. Saya minta saran lah dari Kang Iyad yang memang sangat berpengalaman dan bisa dikatakan senior saya pribadi juga ya Kang Iyad ini. Saya minta saran dari Kang Iyad kepada teman-teman saran untuk teman-teman di sini, bukan hanya yang terdampak COVID-19 ini, dan juga ini secara keseluruhan lah bagi PMI yang ada di Jeddah khususnya, dan juga kepada PMI yang ada di Arab Saudi ya. Coba saya pengen dengar saran dari Kang Iyad. Ya, saran yang pertama adalah memang kalau kita punya rezeki lebih, alangkah baiknya kita juga saling berbagi. Itu yang perlu kita garis bawahi, saling berbagi jika seandainya kita mampu. Kalau dalam posisi kita sederhana, artinya kita juga harus memanage kebutuhan kita sehari-hari, karena spekulasi ini akan berdampak cukup panjang waktunya. Iya, Terus kemudian Iya, dan kita kan belum tahu juga kan virus ini bisa terselesaikan kapan, Kang Iyad. Ya betul. Ya. Dan jika memang ada yang kedua, jika memang ada orang Saudi yang membutuhkan pekerja, ini juga adalah kesempatan yang jangan disia-siakan gitu. Untuk saat situasi genting seperti ini, pekerjaan apapun jika halal, lakonilah gitu untuk untuk kita bertahan sampai 2-3 bulan ke depan. Iya. Terus yang terakhir mungkin ini yang paling penting adalah kita jangan sampai yang pertama menyebar informasi-informasi yang sekiranya menimbulkan kepanikan bagi teman-teman. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada teman-teman yang usil gitu kan, di mana bikin tulisan kemudian semua TKI akan dipulangkan gitu kan. Semua TKI mendapatkan bantuan, di screenshot, dikirim antar grup Facebook, dikirim antar grup WhatsApp, yang kemudian ini juga tentu akan meresahkan kepada masyarakat gitu kan. Dan teman-teman juga ketika mendapatkan informasi itu juga harus dilihat siapa yang memberikan informasi tersebut. Sumbernya dari mana gitu kan? Sumbernya dari mana? Apakah orang ini kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan tidak, gitu kan? Misalkan kalau dia latar belakangnya adalah tokoh masyarakat, kayak gitu kan? Iya. Itu juga harus dilihat. Ini track recordnya seperti apa, kayak gitu kan? Dia bisa mempertanggungjawabkan nggak apa informasi yang diberikan? Nah itu juga harus ada perbandingan informasi gitu kan. Jadi teman-teman kan sekarang saya rasa mayoritas sudah memiliki smartphone. Iya. Smartphone itu artinya telepon cerdas gitu kan. Nah si pemegang ini juga tentu harus cerdas gitu. Nah ketika mendapatkan informasi, kita harus mencari perbandingan informasi. Kayak gitu kan, misalkan di situ tertulis bahwa seluruh TKI akan dipulangkan, kita googling gitu, kita bisa googling gitu kan, di Google bagaimana ini informasi yang perbandingannya. Terus kemudian kita juga bisa cari ini melalui akun resmi pemerintah Indonesia, melalui akun resmi pemerintah Arab Saudi, bagaimana. Nah disitulah memang kita diuji untuk melakukan verifikasi, filterisasi informasi yang masuk. Nah barulah kita menyimpulkan gitu, jangan sampai informasi yang baru setengah kita dapat kemudian kita share lagi. Betul. Kemudian akan menjadikan rantai hoax. Rantai hoax kayak gitu. Nah itu yang menurut saya paling penting dalam situasi ini. Kita harus saling menenangkan lah gitu, terutama di media sosial. Itu karena ketika di media sosial orang akan berkomentar seenaknya, orang akan berkomentar kadang tidak difilter, dan akan menimbulkan sensitivitas antar sesama
pekerja migran gitu kan. Oke, Kang Nah, Ian. terus kemudian yang ingin saya tambahkan mungkin tadi terkait pemulangan Kang ya. Iya, pemulangan Gitu. TKI katanya kan kapan pemulangan TKI gitu kan. Terus kapan tarhil Iya. dibuka? Kapan ada Iya. penerbangan gitu kan. Banyak Nah, yang bertanya betul. seperti itu, Kang Ian. Betul betul. Nah, mungkin yang ingin saya jelaskan apakah betul ada pemulangan TKI massal gitu kan. Nah, saya garis bawahi itu ya dengan tebal bahwa tidak ada. Tidak Itu ada? tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada. Adapun karena gini, saat ini penerbangan untuk umum itu ditutup. Ditutup. Iya, iya, Saat iya. ini penerbangan umum ditutup. Terus kemudian, apakah ada penerbangan lain? Ada jawabannya. Tapi itu adalah penerbangan darurat. Iya, iya. Contohnya hari ini juga ada penerbangan darurat Boeing maskapai Saudi Airlines SP818 Oh, hari melakukan ini ada penerbangan ya, Kang Ian ya? Iya, tadi benar saya. ada penerbangan ya, itu SP818 dari Jeddah menuju ke Jakarta. Nah, dalam penerbangan tersebut juga alhamdulillah ada 3 TKI atau 3 PMI ya, yang dari Tarhil, yang mereka ini sudah 2 bulan Kang. Gitu. Masya Mereka Allah. sudah Berarti 2 hari ini bulan. terbang? Nah, hari ini tadi pagi dia terbang menggunakan pesawat SP818. Kenapa ini bisa diizinkan melakukan penerbangan? Karena pesawat ini ditugaskan untuk menjemput WN Saudi, warga Saudi yang tersisa di Jakarta. Gitu. Jadi ini bukan penerbangan umum, tapi ini adalah penerbangan darurat untuk menjemput warga Saudi yang tersisa di Jakarta. Gitu. Terus kemudian apakah ada lagi? Ada gitu. Saat ini informasi yang kemarin beredar itu bahwa sebenarnya 5 hari yang lalu para syarikah yang ada di Arab Saudi dia mengajukan penerbangan darurat kepada Kementerian SDM dan Pembangunan Arab Saudi agar mereka diizinkan untuk memulangkan para pekerjanya yang habis kontrak, yang igomahnya sudah habis. Nah, alhamdulillah per hari ini pemerintah Arab Saudi mengizinkan penerbangan darurat tersebut. Oke. Nah itu tadi harus digarisbawahi lagi, itu untuk pekerja yang bekerja pada syarikah gitu pun. Itu pun yang di syarikah yang masa berlaku igomanya sudah habis, kontrak kerjanya sudah habis, terus kemudian juga mereka sudah diajukan exit finalnya. Itu tidak termasuk untuk mereka yang mengajukan re-entry visa atau cuti, tidak termasuk, tapi itu hanya untuk exit only aja gitu. Oke. Gitu kan. Jadi itu yang perlu dipahami oleh teman-teman gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ini akan melebar lagi gitu, karena kan dari informasi tersebut nanti akan disalah tafsirkan lagi oleh teman-teman gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya kapan tarhil dibuka, kapan ada penerbangan, apakah ada pemulangan TKI secara mendadak bahkan secara keseluruhan, itu berarti jawabannya penerbangan ada, tetapi penerbangan darurat. Dan kalau misalkan ada yang nanya apakah ada pemulangan TKI secara keseluruhan, jawabannya itu tidak ada. Karena yang kapilan pun si majikan tidak bisa mengajukan karena itu dikhususkan untuk para syarikah. Iya, untuk saat ini berarti ya. Kalau misalkan ke depannya kalau kita baca kenapa pemerintah Arab Saudi dia mengizinkan penerbangan darurat ini untuk memulangkan para pekerja dari syarikah, karena pemerintah Arab Saudi berpikir bahwa para pekerja ini kalau tidak dipulangkan mereka akan terdampak serius. Mereka sudah tidak bekerja, mereka tentu akan kesulitan bahan makanan, mereka sudah tidak mendapatkan gaji. Daripada mereka nanti sengsara di Arab Saudi, tentu dipulangkan itu solusi yang menurut saya lebih bagus gitu. Gitu. Oke, Kang Ian. Oke, siap. Tidak terasa waktu ini kita ngobrol sudah setengah jam dan rasanya baru 5 menit karena memang
saya pun bukan hanya bukan hanya memberikan informasi kepada teman-teman ya, saya pun ingin tahu yang sebenarnya, informasi yang konkret dan ada payung hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Kang Iyad, terima kasih banyak waktunya dan mohon maaf. Terima kasih Kang. Mohon maaf Salam ke teman-teman. Iya, Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Semoga Kang Iyad sehat terus ya. Alhamdulillah. Sehat Amin. terus dan mudah-mudahan juga kegiatan sosialnya dan kegiatan di media sosialnya pun ada dalam kelancaran Kang Iyad ya. Sukses terus. Amin Kang. Amin. Salam buat teman-teman di sana dan juga salam kepada keluarga Kang Iyad ya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Kang Iyad ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.